subscribe, like, komen, dan jangan lupa ya, aktifkan lambang loncengnya. Ingat guys, subscribe selagi gratis. Terima kasih. Gunung Talang, yang nama lainnya Salasi atau Sulasi, merupakan gunung berapi yang terletak di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Gunung Talang berlokasi sekitar 9 km dari kota Arusuka, ibu kota Kabupaten Solok, dan sekitar 40 km sebelah timur kota Padang. Gunung ini bertipe stratovolcano dengan ketinggian 2597 mdpl. Gunung ini merupakan salah satu dari gunung api aktif di Sumatera Barat, dan salah satu kawahnya menjadi sebuah danau, dan sering disebut sebagai Danau Talang. Gunung Talang sudah meletus berkali-kali sejak tahun 1833 sampai dengan tahun 2007. Ada 4 kecamatan yang warganya bermukim di sekitar kaki gunung ini, yakni Kecamatan Lembah Gumanti, Danau Kembar, Gunung Talang, dan Lembang Jaya. Jumlah penduduk di 4 kecamatan ini mencapai 160.000 jiwa, atau sepertiga dari jumlahnya penduduk Kabupaten Solok. Pada 11 April 2005, Gunung Talang kembali meletus. Gempa yang diikuti bunyi gemuruh dan letusan yang mengeluarkan debu vulkanik sudah berlangsung sedikitnya 42 kali. Di Aya Batumbak, lokasi terdekat dengan sumber letusan, hujan debu mencapai radius 5 km, sedangkan ketebalan debu di jalan mencapai 10 cm. Di sisi selatan Gunung Talang terbentuk kawah baru yang mengeluarkan asap belerang dan hujan debu vulkanik. Sebanyak 27.000 penduduk harus dievakuasi di wilayah itu. Nah, kurang afdol bila tak membahas soal pendakian. Jadi, Gunung Talang yang memiliki ketinggian 2597 mdpl, dari atas gunung, kamu tidak hanya menyaksikan negeri di atas awan, namun juga bisa melihat 3 buah danau yang terletak di kaki gunung dan hamparan kebun teh yang menyejukkan mata. Satu hal yang membedakan di Gunung Talang adalah gunung ini memiliki hutan mati dan eksotis akibat erupsi pada tahun 2007 lalu. Kemudian jalur pendakian gunung ini cukup menantang adrenalin dengan medan yang sangat bervariasi. Gunung Talang bisa dilalui dari beberapa jalur, yaitu jalur Batu Bajanjang, Kabupaten Solok, dan via air Batumbuk. Walaupun perjalanan via air Batumbuk tidak sepanjang jalur Batu Bajanjang, pendakian di air Batumbuk tetap sukses menantang adrenalin kita loh. Posko untuk mengurus izin masuk atau base camp yakni di Jorong, Desa Air Batumbuk, atau berada sekitar 40 km dari timur kota Padang, yang dapat ditempuh selama 3 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Setibanya di air Batumbuk, bagi kalian yang tidak mengetahui lokasi posko bisa bertanya langsung dengan masyarakat sekitar. Mereka dengan ramah akan menunjukkan lokasinya. Detail dengan harga pendaftaran mendaki Gunung Talang adalah sebesar Rp5.000 per orang. Anjay, beda kali sama gunung-gunung lain, bisa 3 kali lipat tuh kan? Iya. Nah, setelah itu pun ada jasa penitipan motor atau sering disebut parkir dengan biaya Rp5.000 per motor. Setelah selesai mengurus persyaratan tersebut, kamu bisa langsung melanjutkan pendakian. Oke. Jalur pendakian dimulai dengan melewati hamparan kebun teh yang luas, dengan jalanan yang masih datar dan sedikit menanjak. Dan juga pendakian pada jalur ini umumnya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 jam, tergantung kondisi di jalur.
Sepanjang perjalanan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Anjing, malah nyanyi gue. Sepanjang perjalanan jalur pendakian, kamu akan dipandu oleh rambu yang bertuliskan R. Dimulai tidak jauh dari base camp. Kemudian, kamu mulai memasuki jalur pendakian di R6. Di R6 juga terdapat sumber air, serta kamar kecil yang disediakan oleh pihak pengelola. Oke. Semakin tinggi dan banyak rambu yang akan dilewati, tanjakan semakin menguji adrenalin. Kamu harus menyiapkan fisik yang prima, dan juga jangan lupa kasih kabar dengan teman-teman kamu sebelum pendakian harus menyiapkan fisik yang benar-benar prima ya, agar nggak terlalu nyusahin kayak gua gitu. Untuk sampai ke tempat berkemah atau puncak harus melewati sebanyak 54 rambu sepanjang perjalanan. Kita selalu bergandeng tangan. Anjing, nyanyi lagi aja gue. Di sepanjang perjalanan kamu akan disuguhkan tanjakan yang menantang adrenalin. Dan jalur pendakian cukup licin kalau sebelumnya hujan turun. Tapi setahu gue sih di sana hujan terus. Dan hujannya tuh kayak semacam hujan lokal. Kadang di sini hujan terus berhenti, ntar jalan lagi, ntar hujan lagi, ntar berhenti lagi. Gitu sih ya. Emang gitu sih. Bagi kalian yang ingin menikmati alam dan tidak ingin kekurangan air, Gunung Talang adalah jawabannya. Di R54, sumber air selalu ada, sungai kecil selebar 1 meter yang mengalir meskipun sedang musim kemarau. Biasanya pendaki akan berkemah dulu di R4 sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Talang. Tempat mendirikan tenda, area ini cukup luas dan pemandangan dari sini pun juga bagus. Perjalanan menuju puncak akan melewati cadas dan hutan mati. Ketika melewati cadas yang cukup tinggi dan kemiringan hingga 50 derajat. Setelah melewati cadas, kamu akan tiba di hutan mati yang terhampar cukup luas. Dikatakan hutan mati karena pepohonannya sudah terkena abu vulkanik sehingga hanya tinggal batangnya saja. Di hutan mati, kalian wajib mengabadikan momen bersama rombongan karena tempatnya yang unik dan cocok untuk beristirahat. Cadas yang cukup menguras tenaga di antar perpohonan tersebut dan dijamin dokumen kalian akan tambah keren. Pesona gunung ini sudah pasti menarik perhatian para pecinta alam. Jika kamu termasuk salah satunya, maka pastikan gunung berapi ini tercatat dalam daftar destinasi selanjutnya. Disclaimer dari gue, saat mendaki Gunung Talang, pastikan kamu dalam kondisi fisik yang prima agar dapat menjelajahi gunung ini sepuasnya. Dan jangan lupa membawa kembali sampah yang kalian punya. Jaga gunung, jaga alam, jaga bumi ini seperti kalian menjaga orang yang kalian sayangi. Wanyi.